Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadzal majlis as-sunnah wal ibadah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah syahadatan tunji sahibaha minan niran, wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh wa khaliluhu wa safiyuhu man la nabiyya wa rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa karim wa azim ala habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Faya ayyuhal jamaah, faya ayyuhan nas, faya ayyuhal muslimun, ittaqullah haitsuma kunta, sadaqallahu wa rasul. Hamdan syukur, kita masih dipertemukan oleh Allah dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan nikmat iman Islam yang sampai sekarang ini kita rasakan. Mudah-mudahan nikmat sehat dan sempat selalu kita dapatkan dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita masih beristiqamah untuk menjalankan ibadah-ibadah Allah Subhanahu wa taala, dan terutama nikmat iman Islam yang sampai sekarang ini kita rasakan. Insyaallah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, nikmat ini akan kita bawa sampai menghadap Allah Subhanahu wa taala. Wala tamutunna illa wa antum muslimun, dan jangan kau mati kecuali dalam keadaan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita sampai kita kirim kita hadiahkan kepada manusia yang kita jadikan contoh, manusia yang kita jadikan panutan. Beliau adalah sayyiduna wa nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demi Allah, siapa yang mengikuti beliau, yang kita jadikan contoh bagi kita, yang menghidupkan sunnah beliau, orang yang seperti itu akan selamat dunia akhirat dan matinya dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Para jamaah sekalian, majlis taklim yang sama-sama dimulakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan majlis kali ini insyaallah kita mendapatkan keridhaan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semuanya dalam penjagaan malaikatnya Allah Subhanahu wa taala, dan tidak balik dari sini, tidak balik dari tempat ini kecuali segala dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala disebabkan kita menghadiri majlis taklim. Kita lanjut ke pelajaran kita masih tentang bab istinja, yaitu bersuci dengan benda padat atau batu. Kemarin sampai ke-6 sampai yang ke-6 sampai yang ke-6 yaitu la yujawiz al-kharij safhatahu aijanibu duburihi fil ghaid. Jadi tidak keluar batasan, artinya kotoran itu syarat istinja itu sahnya. Yang ke-6 ini kotorannya yang keluar dari lubang itu tidak keluar dari batasan lubang. Kalau dia sudah keluar dari batasan lubang, baik itu dubur, maka dia tidak boleh lagi pakai batu atau benda padat, langsung pakai air karena melewati batas. Tapi masih ada penjelasan beliau ini, kata ulama Al-Imam An-Nawawi Al-Bantani. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekh radhiyallahu an, qala al-muallim rahimahullahu taala wa nafa'ana fid daril amin. Wa hasyafatahu ay ra'sa zakarihi fil bauli. Jadi kata beliau bahwasanya menjaga tidak melewati dari ujung batang kelamin, ini di pucuk ngomong kemaluan lanang, penis kalau kita ngomong di saat kencing. Jadi kata beliau ukuran
yang namanya penis atau kelamin lanang ini, maaf bukan kita ni kotor kalau ini ilmu fikih, maaf bapak uji almarhum Ustaz Taufik ni mangso bahasa fikih ni kaget dikata ke bahasa porno, tidak. Kalau nak disampaikan ini mesti jelas, jangan abu-abu, makanya mesti pakai bahasanya, bahasa yang sampai kepada orang yang nerima. Kaget kalau kita pakai istilah-istilah uretera apa itu tidak tertipu loh gitu. Jadi kita pakai bahasa yang biasa kita pakai. Jadi kata beliau, ukuran yang namanya kelamin itu, kelamin lanang, ukuran batasan yang tidak boleh melewati, artinya ketika ini ukuran kelamin bukan ukuran dubur, ukuran kubul. Ini ada batang, ini palanya, batang sama palanya, ada helmnya lah bahasa kita, apa helm Rossi, apa helm aku pokoknya helm lah, macam itu kan. Ini palanya atau helmnya, kan ada pecah, apa sandungan antara batang sama helm tu, batasan nah kan ada batasan, kalau dia melewati batasan, yang dikatakan ujung penis itu adalah batas dari sebelum helm, ada garis bulat itu nah itu batasan ujung penis. Kalau yang kepalanya itulah penis, itulah palanya penis, bukan ujung batang. Maka disebut ke bahwa tidak melewati pojok penis. Nah pojok penis itu ialah palanya. Kalau dia melewati, ngomong air kencing tadi, maka tidak boleh lagi kita istinja dengan batu. Maaf, kadang-kadang kan kita ngecing. Ini payah ini kalau barang kecil. Kalau barang panjang lemak pula terkejungan batangnya. Ini barang kecil. Nah, kan ketika kencingnya keluar. Kapan sudah sisa itu ada pecah air sedikit meleleh dia. Kalau melelehnya tidak melewati batasan, maka masih bisa kita beristinja dengan batu atau dengan benda padat. Tapi kalau dia beristinja sudah melewati batasan kotorannya tadi, air kencingnya tadi, maka tidak pacak menggunakan batu atau benda padat, mesti pakai maun, air, mesti pakai air. Jadi batasan, pahami itu. Karena ini mesti disampaikan dan kita mesti paham. Oh, macam ini ilmunya. Ketika kita dalam kondisi yang macam itu, kita sudah tahu. Oh iya, kata Ustaz itu macam itu. Sudah. Kita ni yang pacak ngerasanya kita. Oh iya, belum lewat. Nah, sudah. Pakai tisu kering itu bisa itu. Pertama dia bisa mengangkat. Kedua tisu itu bisa kalau dirapat dia jadi benda padat. Terus tisu itu bukan benda mulia, artinya tiga kriteria dalam urusan benda istinja masuk tisu. Nah ketika kita pakai tisu, kemarin caranya kan sudah diajari, sekali, baik tisu kedua 2 kali, baik tisu ketiga 3 kali, bisalah sati ahjarin dengan minimal 3 batu Nabi, minimal 3 batu apa? Nah, kaget kita masuk bab tentang penjelasan alat. Kaget kita setelah ini kan yang masuk ke yang 7 yang ke-8 tentang alatnya. Daun itu termasuk dah. Nah, kaget ada meliputinya itu. Nah, jadi bahwasanya dijelaskan oleh ulama kalau sudah melewati batasan kepala kencing tadi, airnya melewati dia, maka tidak bisa lagi menggunakan batu atau benda padat. Sabiuha. Nah, adapun yang ketujuh, syarat yang ketujuh. Nah, ini masuk syarat yang ketujuh nih. Tadi yang ke-6. Kita masuk syarat yang ketujuh. La yusibahu ma'un. Syarat ketujuh yaitu la yusibahu ma'un ghairu mutahhirin lahu, tidak terkena najis itu oleh air.
tidak terkena najis itu oleh air. Maksudnya macam mana? Misal kalau kita nak beristinja pakai batu, pasti ke batu yang kita pakai atau benda yang kita pakai itu bukan benda basah, bukan benda yang terkena air. Kenapa? Ketika dia diusap ke tempat yang kita istinja tadi, maka sudah bercampur dengan air. Nabi pernah sekali hari lagi buang air besar. Waktu Nabi nak beristinja, batu pertama, batu kedua, pas nak batu ketiga, sahabat nunjuk ke, ternyata itu kotoran. Uji Nabi ini kotoran, bukan batu. Cari yang lain. Nah, bahasanya macam ini. Artinya benda yang kita pakai benda kering, bukan benda basah. Yang kalau dia benda basah, justru nanti terkena tempat lubang yang keluar kotoran tadi. Jadi mesti benda kering, benda padat dan bisa ngangkat, bukan yang benda mulia. Itu kayak kita masuk yang ke-8 syarat benda-bendanya yang dimasuk kategorikan bisa kita untuk beristinja. Ya. Jadi yang ke-7, tempat lubang itu jangan terkena air. Atau kalau kita BAB, kalau kita ngomong kencing, jangan kotoran itu kita buang yang di situ ada air. Kalau memang kita nak berniat beristinja dengan batu, kita nak BAB, aku nak istinja dengan batu baik. Tapi kita ngomong buang hajat di tempat basah. Pada saat kotoran itu nyampak kan pasti percikan. Benar tak? Jangan jauh-jauh bela. Kita di kamar mandi yang pakai korset itu. Apa namanya? Tempat WC itu korset Nah, itu kan ada air. Ketika nyampak cemplung, percikan tak itu? Kena tak? Setuai kita tu. Ya kan? Kendaknya yang keluar tu banyu gunung pula dingin kan? Ya? Nah, artinya lubang itu sudah terkena air, maka lubang tersebut sudah basah, dan kalau sudah basah kena air tidak boleh menggunakan batu, mesti dengan air. Ya? Jadi tidak terkena najis oleh air, kata ulama ini. Wa yu'khadhu min zalika annahu law istanja bihajarin mablulin lam yasihha istinja'uhu, dan dapat diambil kesimpulan wa yu'khadhu min zalika, dan dapat disimpulkan annahu law istanja bihajarin, bahwasanya kalau seseorang ingin beristinja dengan batu, mablulin lam yasihha istinja'uhu, pasti ke batunya itu tidak basah. Andainya dia basah, maka tidak sah untuk beristinja. Andaikan benda padat itu basah, maka dipastikan tidak boleh beristinja dengan alat itu. Maka itu jangan samuka antara tisu basah dengan tisu kering. Jangan samuka. Kamu yang galak ngelap, unjuk tahu bini kita. Kadang-kadang ngelap bayi pakai tisu basah kan? Pakai tisu basah. Secara zahir ia najis terangkat, tapi budak itu masih dalam keadaan hadas. Kalau galak, jangan pakai tisu basah, pakai air nih yang siram. Itu lebih pas dengan air tohir mutahhir. Baru kaget setelah disiram boleh kalau nak ngebersihkan tempat pori-porinya dengan tisu basah. Karena setahu aku tisu basah itu mengandung yang namanya apa tuh, yang mengandung bisa mengandung kuman tisu basah. Apa? Iya kan bisa mengandung alkohol. Nah,
Kalau galak itu setelah disiram air budak tadi, baru dilap pakai tisu basah supaya steril. Bahak ngomong tempat kotoran budak tadi. Kita ni kadang-kadang langsung ngomong tu lah. Aku ngomong ke rumah waktu nganukan anakku. Jadi ku salah kalau kamu macam itu. Siram dulu dengan banyu, baru kamu nak bersihkan dengan banyu yang tisu basah tadi. Tisu apa tu? Tisu yang yumisu itu Nah, boleh, tapi siram dulu dengan air untuk mengesahkan dia ngangkat hadas tadi. Tunjuk tahu dengan rumah kita yang punya bayi. Ya, ini hukum masalahnya. Kalau kita tak macam itu, budak dia dalam keadaan hadas terus kecuali mandi kagak. Karena air yang tisu basah itu sudah bercampur dengan air, nak kita lap ke tempat lubang dubur bayi tadi. Iyo secara zohir najisnya terangkat, tapi secara sah belum sah itu. Yang ngapa bercampur tadi? Kalau galak, siram dengan air supaya ngesah ke dan memang terangkat, baru disteril ke dengan tisu yumitsu tadi, tisu basah tadi, atau sudah itu tisu kering. Nah itu lebih top ketimbang langsung pakai tisu itu, karena tisu itu mengandung alkohol. Ya, jangan langsung menggunakan tisu basah. Saminuha. Nah, ini yang ke-8. Yang terakhir ya. Yang terakhir. Jadi kan syarat istinja tadi di awal kita pernah ngomong ada 8. Ini yang saminuha. Yang terakhir. Ayyakunal ahjar tahiratan. Jadi batu yang digunakan, benda padat yang digunakan mesti tahiratan, mesti suci. Ingat Pak, bersih dengan suci itu berbeda ya Pak. Jangan disamakan. Misal ini kita anggap kotoran ayam nyampak di meja, kita bersihkan pakai tisu, kita bersihkan pakai apa, tisu apa lap, hilang secara penglihatan, hilang ya? Hilang. Secara penglihatan mata bersih tak ini? Bersih tak ini? Secara penglihatan mata bersih, tapi secara hukum suci belum? Maka siram dengan banyu. Nah sini yang siram, supaya mengesahkan tempat ini. Kalau misalkan dia masih bersih, kita itu kebaik, kita tadi tangan kita macam ini, belum kita siram, cuma kita lap baik, tangan kita macam ini. Mukun nak solat, baju yang kita gunakan kena tak baju kita? Kena. Harusnya apa? Disiram supaya mengesahkan untuk kita nak solat tadi, untuk kita nak supaya kita pastikan ketika kita megang ini dalam keadaan sudah suci. Bersih dengan, kalau suci sudah pasti bersih, kalau bersih belum tentu suci. Nah itu. Jadi memang air ini, air maun ini, air yang suci ini lebih pantas, lebih afdal untuk mengangkat najis. Kata beliau, fala yujzi'ul istinja bihajarin mutanajjisin, maka tidak mencukupi beristinja bihajarin mutanajjisin, dengan batu yang sudah kedudukannya adu najis, dengan batu yang sudah terkena najis. Artinya batu yang sudah terkena najis itu tidak sah dipakai untuk beristinja. Jadi ada rupanya sambungan dengan hadis Nabi tadi, ya kan? Kering kotoran tadi, nah keras, tapi Nabi tahu ini kotoran, maka tidak sah. Kenapa? Karena kotoran onta itu atau kotoran binatang, walaupun dalam keadaan kering, itu tetap statusnya dalam keadaan najis. Wa'lam anna kullama huwa maqisun 'alal hajar
al-haqiqi. Jadi kata beliau, wa'lam, ketahuilah, tahuilah kamu, anna kulla ma huwa maqisun 'alal hajar al-haqiqi. Jadi setiap benda ma huwa maqisun, dapat dipersamakan kepada batu, al-hajar, yang asli. Jadi maksudnya setiap benda itu bisa disamakan, kita anggap itu batu. Setiap benda itu bisa disamakan, kita anggap itu batu. Tapi apakah batu yang seperti apa yang bisa mengangkat? Nah, ini baru dijelaskan para alim ulama yang kata bapak tadi, ya. Apa kata beliau? Wa huwa ma idza wujidat quyud arba'atu. Dan benda itu maksudnya benda yang dikategorikan istinja, untuk bisa beristinja adalah benda al-quyudul arba'atu, yang apabila dijumpai benda itu memenuhi 4 syarat. Nah, baru kita masuk tentang alatnya. Jadi setiap benda itu bisa disamakan seperti batu. Cuman batu yang dikategorikan istinja dengan batu harus memenuhi 4 syarat. Harus memenuhi 4 syarat. Jadi pinternya ulama ini membuat syarat batu yang sah atau benda padat yang sah untuk kita gunakan beristinja. Apa kata beliau? Fayusamma hajaran syar'iyyan yajuzul istinja bihi. Maka benda yang dinamakan batu itu syar'iyan, itu batu yang sesuai syariat, yajuzul istinja, dan diperbolehkan untuk beristinja. Artinya batu yang boleh digunakan untuk beristinja harus memenuhi syariat atau hukum Islam. Al-awwal, kata ulama ini, pertama, syarat yang pertama, ayyakuna tahiran fa kharaja bihin najisun kal ba'ri wal mutanajjisi kal hajari wal mutanajjisi. Yang pertama, mesti benda itu ayyakuna tahiran, bendanya dalam keadaan suci. Fa kharaja bihin najisu, maka keluar batasan, ya, keluar batasan benda najis. Artinya benda najis itu di luar dari batasan benda suci, tidak termasuk benda suci. Apa? Kal ba'ri wal mutanajjisi kal hajari wal mutanajjisi. Kotoran hewan itu sama seperti benda najis, atau kal hajari mutanajjisi, benda najis seperti batu yang terkena najis. Jadi sudah dipastikan kotoran hewan yang kering, walaupun dia kering dan kita kategorikan dia bisa ngangkat, tapi itu karena kotoran hewan, maka bisa dipastikan benda itu tidak bisa digunakan untuk kita beristinja. Wasani, dan yang kedua, ayyakuna jamidan. Adapun syarat yang kedua, benda itu adalah jamidan, benda padat. Ya, benda padat ini benda di mana kalau kita bisa memadatkan, ya, dia ketika kita memadatkan benda itu, artinya dia bisa mengangkat najis. Yang bisa menilai itu kita. Jadi yang kedua, benda itu bukan benda najis. Yang kedua, benda itu benda padat. Falau istanja bi rabbin min hajarin aw ghairihi kama'il wardi wal khalli lam yujzihu. Maka kalau beristinja bi rabbin
dengan benda basah. Nah, tadi dengan benda basah. Min hajarin, benda basah itu walaupun berupa dengan batu, au ghairi, atau berupa yang lainnya. Seperti apa? Kamal wal wardi wal khalli lam yuhdith, seperti air mawar, cuko, ya, maka tidak bisa dikategorikan sebagai alat untuk beristinja. Ya. Nah, kira-kira kita bertanya ke sekarang. Tadi pakai daun itu kita kumpul ke. Ketika kita nemu, jadi padat tak daun itu? Aku nanya sekarang. Hah? Tak bisa. Melau dewek juga. Maka dia belum dikategorikan alat untuk bisa beristinja. Ya? Jadi kita tuh dikasih tahu oleh ulama, yang penting kamu tuh penuhi 4 ini untuk alatnya, baik. Pertama, dia bukan benda najis, dia tidak terkena najis, benda padat tadi. Yang kedua, benda tersebut adalah benda padat. Ya, tadi sudah jelas ke benda padat itu apa, dia benda padat yang seperti apa. Ya, kalau dia dengan benda basah, maka tidak bisa digunakan untuk beristinja. Biarpun padat, tapi kalau dia basah tidak pacak. Buktinya tisu basah. Biarpun padat, tapi kalau dia basah tidak pacak digunakan. Karena dia status tidak bisa itu bukan benda padatnya, tapi terkena airnya tadi. Wasalisah, yang ketiga, kata beliau, ayyakuna qali'an lin najasati munashifan. Adapun syarat yang ketiga, kata beliau, ayyakuna qali'an, benda yang nak kita pakai sebagai beristinja tadi itu bisa merenggut, maksudnya bisa mengangkat najis. Benda yang kita gunakan untuk kita ngusap, nak ngusap tempat tua itu, terangkat tak najis. Kalau tidak terangkat, maka dikategorikan tidak bisa, benda itu masuk benda yang bisa beristinja. Tapi dia dikategorikan, sudah kategori pertama dia memenuhi, syarat yang kedua dia memenuhi, syarat yang ketiga dia bisa mengangkat, maka sudah terpenuhi syarat yang ketiga untuk sebagai alat kita beristinja tadi. Fala yujzi'uz zujaj wal qasab al amlasu wala turab al mutanathiru bi khilafit turab as-salbi. Jadi kata beliau, yang namanya kaca itu benda padat bukan? Benda padat, bukan benda mulia, bukan benda mulia. Ketika dia tidak terkena najis, sudah memenuhi syarat belum? Sudah. Tapi apa kata beliau? Walaupun kaca itu mencukupi, ya, tapi beliau ngomong, maka kaca itu termasuk kategori licin. Bambu tu licin. Ya, kalau licin kita polet ke tempat tua itu, selain dia berdarah, yang kedua, maka dia tidak bisa mengangkat najisnya. Batu cincin padat bukan? Padat. Bukan benda mulia, bukan. Kita tu lah memelihara benda batu cincin tu. Mulai batu cincin ni asli ni banyak jimatnya. Kita tu lah memuliakan batu, padahal batu ni kata isi apa-apa. Nak menangkap tren batu cincin padat bukan? Padat. Bukan benda mulia, bukan. Sudah tahu apa lagi? Tidak terkena yang namanya banyu, air. Artinya masih suci. Ketika dia sebagai alat ngangkat tak dia? Tidak. Licin. Selain itu tadi sakit, yang kedua kotornya tidak ngangkat. Maka batu cincin belum dikategorikan bisa untuk mengangkat kotoran. Maka batu cincin tidak bisa dikategorikan benda yang bisa mengangkat, benda yang bisa untuk kita beristinja.
debu yang bertebaran. Kita kumpul ke pasir, kita kumpul ke. Nah kita jadi ke alat sebagai istinja, ada baca. Kata beliau. Nah, tapi apa kata beliau? Bi khilafit turab as-salbi, kecuali debu yang mengeras. Debu yang nah tanah keras tu nah. Coba tengok. Tanah keras tu. Ya, debu yang mengeras atau tanah keras itu. Padat dah itu? Padat. Benda mulia bukan? Bukan. Kalau debu banyak ditaburkan kan bisa kering, nggak bisa lah. Oh itu bukan, dia hanya di benda padat walaupun ditabur tuh. Kan benda padat. Kalau ditabur ke, tunjuk sabu sekalian. Kalau dia bertaburan berarti kan bukan benda apa? Bukan benda padat. Yang dikategorikan benda padat atau debu yang mengeras, maka itu tanah liat, ya. Itu kan awalnya kan pecah-pecah. Ketika mungkin hujan terkumpul keras dia, maka dia memenuhi syarat untuk bisa beristinja. Batu bata misalkan. Cuman kalau batu bata yang pecah, mana aku dah galai. Kalau kaget terkoyak kawan tuh. Nyari banyu belah, jangan boleh gawe gitu. Boleh gawe ujung-ujung ke rumah sakit, kotoran tak ngangkat. Iya. Iya. Jadi itu yang ketiga, ya. Warabi, adapun syarat yang keempat. Nah, yang terakhir. Ayyakuna ghairu muhtaram. Bendanya bukan benda yang mulia. Bendanya bukan benda yang mulia. Maka itu dari awal ngomong ke Pak. Roti roti kamu gak beli itu. Itu benda padat bukan? Padat itu. Atau roti seli-seli itu roti yang seli itu. Benda padat apa? Benda padat. Suci tak? Iya dah kena aja suci itu. Kalau ngangkat lebih pakem itu, kita polet ke. Pecah kena mentega kapan kita cingok itu. Tapi benda mulia bukan? Mulia, bisa dimakan. Bisa maka roti itu tidak bisa digunakan untuk beristinja. Cuman bisa dimakan. Apalagi campur susu, campur kopi, selesai. Maka pinternya ulama dijelaskan kharaja bihil muhtaram kamaf'um al-adamiyyin kal khubzi wal maf'um al-jinni kal azmi. Jadi kata beliau kharaja bihil muhtaram, tidak termasuk dengan batasan benda yang dimuliakan kamaf'umil adamiyyin, seumpama kal khubzi makanan manusia yaitu roti, wa maf'umil jin ataupun makanan jin, kal azmi seperti tulang. Jadi roti, tulang dia tidak bisa digunakan karena tulang makanan jin, roti makanan manusia. Jelaskan oleh ulama ini. Tatimah, terakhir, sempurna, maksudnya kesempurnaan. Beliau menyarankan, kata beliau, wa idza stanja bil ma'i sunnah taqdimu qubulihi ala duburhi wa aksuhu fil hajar. Kata beliau, pelengkap, ini pelengkap dari 8 ikut tadi. Kata beliau, wa idza stanja bil ma', apabila beristinja dengan air, sunnah taqdimu qubulhi, dahulu ke lubang depan dulu, ala duburhi, baru yang belakang, wa aksuhu fil hajar, dan sebaliknya dalam beristinja dengan batu. Jadi hebatnya ulama ini, kalau kita buang hajat BAB, pastikan keluar galau gitu maka ulama ini menyarankan kalau kita nak bersihkan dengan air, dahulu ke lubang depan, baru lubang belakang. Tapi sebaliknya, kalau beristinja lubang belakang dulu, baru lubang depan. Kenapa lah? Kata guru kami, anak nanya dengan Ustadz almarhum Kiai Haji Ibrahim, ngapo Kiai macam itu? Kalau dia dengan banyu,
Kalau dia dengan banyu, kalau kau mesti ke yang belakang dulu, yang depan belum, yang depan ini kadang-kadang masih netes. Ujung-ujung meleleh sampai ke belakang. Oh, nyambung aku. Tapi kalau dia beristinja dengan batu, kenapa yang belakang dulu? Kita ni buang yang besar dulu hadasnya, baru yang kecil. Nah itu kata guru kami. Alasannya kenapa ulama ini kalau dengan air mesti lubang depan dulu baru lubang belakang, kalau istinja sebaliknya, lubang belakang dulu baru lubang depan. Masih lama? Masih? 5? 6 menit lagi. 6 menit ini kita tanya jawab kalau sudah masuk pasal wudu. Nah, jadi minggu depan kita masuk pasal wudu. Jadi anak ulangi, kita takris sebentar. Jadi syarat istinja itu ada 8 ya. Yang pertama adalah ayyakuna bisalasati ahjarin, mesti dengan 3 batu ya. Yang kedua ayyunkiyal mahal, harus membersihkan tempat keluarnya najis, lubangnya. Salisuha an la yajifan najas, yaitu jangan sampai najis itu terkering ya. Kalau sudah terkering maka tidak memenuhi lagi kita beristinja dengan batu. Adapun syarat yang keempat, rabi'uha la yantaqilu, najis itu tidak keluar dari batasan atau tidak berceceran kalau bahasa kita ya. Yang kelima, khamisuha la yatra'a alaihi akhar, syarat yang kelima adalah tidak tiba-tiba datang pada najis itu benda lain. Jadi benda lain bercampur dengan najis kita. Yang kemarin aku sebutkan, misalkan kita kencing, airnya meleleh, sisa kencing tadi masuklah ke tempat, melelehnya ke tempat lubang dubur tadi misalkan, maka sudah bercampur dengan benda najis lainnya seperti air kencing tadi. Sadisuha, yang keenam, tidak keluar dari batasan lubang. Yang ketujuh adalah ujung batang yang ketujuh adalah la yusibahuma ya. Jadi tempat lubang tadi tidak terkena najis oleh air dan batunya tidak terkena najis oleh air. Saminuha, yang kedelapan, yaitu bendanya mesti memenuhi syarat. Nah itulah 8 syarat dalam beristinja dengan batu atau benda padat. Alhamdulillah sudah selesai kita bab pertama tentang masalah istinja dengan batu atau benda padat. Yang nak nanya silakan bertanya sebelum kita berdoa, dan minggu depan kita masuk tentang bab wudu. Ya nanya. Iya. Iya. Oh ya. Cara mengusap kotoran kucing, ya mestinya pakai air lebih afdol itu. Iya. Ya itulah tadi. Kita ini kadang-kadang pertama perkara males jujur Kalau kita dengan di ruang tamu tadi kan, tai itu cuma sikok dulu lah. Nah kita siram dengan air, ya tak? Terus macam mana cara bersihnya? Tak kena kita siram galau-galau kan macam itu. Nah, pertama angkat dulu najisnya. Angkat dulu najis, terserah nak pakai benda apa. Artinya masih nak najis. Yang kedua, najis tempat tadi disiram dengan air rinso supaya hilang ke bau. Nah, sudah disiram dengan air rinso, kering ke? Yang ketiga, baru siram dengan air tahir mutahhir. Nah, setelah disiram dengan air tahir mutahhir, baru kita ngangkatnya dengan pel. Nah, itu sudah bisa tempat itu dalam keadaan suci. Itu caranya. Karena kadang kita ini langsung pel baik. Iya. Tapi sebenarnya kalau kita nak pakai tempat sholat, ya tutupnya dengan sejadah sebenarnya. Sah itu. Tapi angkat dulu najisnya maksudnya. Iya, jangan langsung timpo tai dengan sejadah. Tak lemak sujud tadi ala kemampu tai ayam ini gitu dah. Apa dia? Iya.
Oh, itu baunya masa itu bukan dari situ, memang sudah nyebar baunya. Masih ramai dengan bypass, seret, gitu ya. Yang penting cara bersihnya sudah itu. Kalau bau kadang-kadang sudah bersihkan, masih bau, memang baunya sudah nyebar. Nah, tuh kipasin supaya baunya tadi bisa keluar dari rumah. Ya, macam itu. Allahu a'lam bishawab. Itu tadi Pak, syarat 3 batu Pak. Ya. Kalau satu batu 3 sisi. Jadi cukup satu batu kan. Ya tadi yang pertama kan boleh dengan satu batu 3 sisi atau 3 batu dengan sisi yang berbeda. Boleh itu. Ya. Satu tapi Yo, sisinya itu tidak mesti kita segitiga. Yang penting kita paham bahwa ada sisinya. Siko, walaupun bentuknya kayak ini. Tapi 3 sisi. Nah, itu berarti sudah bentuk 3 sisi. Macam itu. Wallahu a'lam bishawab. Habis? Al-waqtu qad intaha wa ba'da dzalik ada hal